Selamat datang di acara Indonesiana. Kali ini memang suasananya tidak seperti biasa, bergembira, bersukaria, tapi kita cukup prihatin. Bahkan kita berbelasungkawa atas jatuhnya demikian banyak korban teman-teman kita akibat satu peralatan untuk keperluan sehari-hari, memasak dan lain-lainnya, itu ternyata menimbulkan malapetaka, sehingga bukan hanya harta benda yang hilang tapi juga nyawa. Dan untuk itu kita layak prihatin, dan mungkin hari ini kita mencari solusinya bagaimana sebetulnya. Nah, kita beruntung sekali ada kelompok di sini yang demikian meyakinkan penampilannya. Mungkin silakan Anda perkenalkan diri. Saya Asep Kusumeyadi, saya Ketua RW 07 Kelurahan Tomang. Yang kami ajak ke sini adalah para pengurus RT dan RW 07 Kelurahan Tomang. Ya. Ini di sini teman-teman dari, silakan sebut Anda datang dari mana? Nama saya Risandi. Kami di sini mewakilkan dari Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Jakarta. Fakultas Teknik, ya, Jakarta. Nah, apa yang Anda pelajari perlu nanti kita bahas dah. Dan bintang tamu kita, siapa lagi kalau bukan yang kita banggakan, Mas Ferry Salim. Halo, Ya. Pak Jaya, apa kabar? Ibu-ibu, bapak-bapak, apa kabar? Masih di belakangin ya? Aduh, iya. Teman-teman juga, mahasiswa-mahasiswi, apa kabar? Nah, menurut Anda kenapa terjadi demikian prahara malapetaka yang sangat menyedihkan itu? Mungkin Anda bisa beri kami sedikit pandangan Anda? Sebetulnya kalau kita mau teliti gitu ya, mungkin ada banyak hal gitu kan. Kalau yang namanya produk pasti ada produsennya, kemudian pasti ada pembuat tabung gasnya, kemudian juga perlu juga sosialisasi yang lebih intens kepada masyarakat. Jadi banyak hal saling berkaitan menurut saya. Jadi ini mungkin ada satu miskomunikasi yang terjadi di sini ya, Ya. atau missosialisasi. Ya, sih. Tapi tadi sedikit saya pernah mendengar penjelasan dari humas dari Pertamina yang menyatakan sebetulnya tidak ada satupun tabung yang meledak. Yang ada itu adalah kebocoran tabung itu, kemudian gas itu yang menyebabkan satu ledakan, tapi tabungnya sendiri masih utuh ya di situ. Oh, jadi tabungnya itu Jadi tidak itu meledak. bocor. Oh, bocor jadinya. Kita lihat sekarang apa yang berhasil diliput oleh teman-teman kita di Rapat Kerja Indonesia. Silakan. Pemirsa Indonesiana, sekarang saya sudah bersama Ibu Zainab ya, yang menjadi korban dari ledakan tabung gas waktu itu. Ibu bisa tolong diceritakan kepada kami waktu itu proses terjadinya seperti apa, Bu? Ini aku kan mau ganti gas baru ya, terus kan bunyi, kan mau diganti lagi kan, orang bunyi, coba buka langsung nyembur. Sudah berapa lama Ibu pakai gas? Menjak ini apa ya, tahun berapa ya? Ya, konversi waktu itu kali ya? Ya semenjak itu. Nah, Ibu pada saat sejak kejadian sekarang ya, kira-kira apakah Ibu tetap memakai tabung gas atau mungkin beralih ke yang lain? Tahu saya takut ini sekarang. Pengennya sih pakai minyak tanah lagi. Nah, ini Ibu lagi bicara sekarang dan ini dia pasti akan didengar oleh pemerintah. Kira-kira apa yang mau Ibu sampaikan kepada pemerintah sehubungan dengan kejadian sekarang? Pengennya sih kalau pakai gas ya gas yang aman gitu, nggak begitu lagi gitu. Yang nggak bocor, nggak apa gitu, tahan nanti ledak gitu. Regulatornya kan ada kan, regulator yang apa anti ledak gitu. Selama ini Ibu kalau beli selangnya atau aksesoris untuk penggunaan gas tadi, Ibu beli di sembarang tempat atau mungkin memang dapat dari pemerintah Ibu? Ya di toko-toko gitu. Pemirsa Indonesiana, perpindahan dari minyak ke gas memang tidak salah. Tapi seharusnya pemerintah selaku orang atau pihak yang pertama kali mencetuskan hal ini juga menjamin keselamatan para penggunanya.
baik dari mulai tabung, selang, dan segala macam aksesoris pendukungnya agar tidak timbul korban jiwa, korban luka, dan korban harta. Master Fikri, Ibu Zainab, hanya untuk Anda di Pemirsa Indonesia. Tiba saatnya kita berhenti saling menyalahkan. Ya. Kita bukan mencari siapa yang salah, tapi sebenarnya apa yang salah. Situ. Nah, kebetulan kita punya teman-teman di sini yang banyak memikirkan tentang masalah energi, dan juga teman-teman mahasiswa yang banyak memikirkan tentang teknologi penggunaan dan teknologi terapan untuk kesehari-hari. Nah, mungkin nanti setelah session yang ini selesai, pada session kedua kita mulai membahas apa yang bisa kita lakukan. Oke? Kemarin gue udah meeting, ngerumpi sama teman-teman gue, dan ternyata kebukti banget dengan minum Maizone, badan gue tetap fit. Tuh susah banget fokus ya. Tapi setelah beberapa hari gue minum Maizone, gue bisa fokus. Band dulu, studio, sekarang ke kampus. Seger banget, dingin lagi, bikin mata melek. Habis dari kampus, gue capek banget. Setelah gue minum Maizone, gue jadi semangat dan tetap ngejalanin aktivitas gue. Itu tantangan Maizone, badan pikiran semangat, oke lagi. Kalau lagi selamatan, piring kotor numpuk. Dulu nyuci lemak begini harus pakai jeruk nipis. Repot, lama bersihnya. Sekarang pakai Sunlight cukup 1 sendok teh. Lemak setebal ini langsung hilang. Cepat, keset, bersih. Looking good, Julie. Sekarang rambut baruku bikin orang terpesona. Mau tahu gimana? Hey, Hai Tom. hai Julie, rambutmu indah sekali. Iya, begitu halus dan lembut. Aku suka sekali Sunsilk Co-Creations. Saya tahu wanita Indonesia tidak suka rambut kering dan kasar, maka saya ciptakan formulasi terbaik Sunsilk Co-Creations. Thanks Tom. Mau kan punya rambut seindah aku? Coba sekarang. Dika, ayo periksa gigi. Aduh, jangan ketinggalan. Dika, ayo. Cari ambil tapi dulu. Ayo, kan sudah rajin sikat gigi pagi malam. PDGI, Afdogi, dan Pepsodent mempersembahkan Bulan Kesehatan Gigi Nasional. Periksakan gigi Anda dan keluarga gratis di Fakultas Kedokteran Gigi di kota Anda. Ayo periksa gigi sekarang. Mengapa Teko Black Tea beda? Karena kami jaga kesadarannya di semua tahap. Dari pucuk daun terbaik, perkebunan organik, tanpa bahan kimia, dan diproses dengan presisi. Semua ini untuk kenikmatan teh terbaik dalam genggaman tangan Anda. Dengan kesegaran yang terjaga hingga akhir. Teko Black Tea, not green tea. Dari Walini. Ma, aku mau kayak dia. Kenapa sayang? Aku mau rambut lebat kayak gitu. Bener nih, kalau rambut lebat yang kamu mau sayang, ayo kita bikin jadi lebat beneran dengan Lifebuoy shampoo baru setiap hari yang memiliki kandungan seperti susu pada tiap kali keramas. Jadikan rambut tetap kuat dan lebat. Lebat palsu? Ini yang asli. Lifebuoy shampoo baru, rambut tetap kuat dan lebat. Ini nih, biangnya nih, ya. Nah, pemirsa Indonesia, kita akan coba tanya pada para pengguna gas LPG ukuran 3 kg. Masih takut? Tetap berani? Atau nggak punya pilihan lain? Kita tanya yuk. Nah, Pak Sukimin, udah berapa lama pakai tabung gas ukuran 3 kg? Kira-kira 1 tahun lah. 1 tahun. Sering dengar nggak ada kejadian, ada meledak gitu, pernah dengar? Sering. Takut nggak pada saat dengar orang pakai tabung gas ada yang meledak gitu? Ya sebenarnya tadinya sih was-was, tapi sekarang ya enggak. Tapi Bapak pernah nggak nerima gas dalam kondisi yang tidak bagus, misalnya berbau atau mungkin karetnya ada yang rusak? Kalau karetnya sering, cuman kita kan nyari yang bagus lagi. Oh gitu? Minta serep gitu. Oh. Jadi kalau kira-kira karetnya itu agak longgar, kan bocor itu kalau dipasang
regulatornya pasti bocor itu. Jadi harusnya karet itu yang terutama. Pak Andi udah lama pakai kompor gas di rumah? Udah lama. Udah berapa lama? Udah 3 tahun. Ukuran gas yang berapa kilo? Yang 3 kilo. Yang 3 kilo. Sering dengar kan kejadian ada yang meledak, ada yang macam-macam. Takut nggak? Enggak juga. Nggak takut? Enggak. Sampai kapan tetap mau pakai tabung gas yang ukuran 3 kilo? Ya sampai masih dikeluarin tabung gasnya. Ya. Tapi saya harus mengakui liputan ini dibuat dengan sangat bagus karena kita bisa mendengar dari para pengguna, dan menarik sekali bagaimana teman-teman kita yang mencari nafkah melalui dengan tabung gas itu mereka tidak gentar menghadapi resiko. Betul. Jadi ini betul-betul satu keberanian dan atau keterpaksaan juga ya, karena tidak ada jalan lain kan itu di situ. Nah, gimana menurut Anda? Kalau menurut saya konversi dari minyak tanah ke gas itu adalah sangat baik sekali. Terbukti dari apa yang mereka katakan bahwa mereka merasa lebih hemat untuk pemakaiannya. Tapi mungkin yang harus diperhatikan adalah quality controlnya, QC-nya. Jadi betul-betul tabung yang beredar di masyarakat harus baik. Kemudian mungkin juga ini untuk end user, kita sebagai pengguna, kita harus cerewet. Kalau semua end user betul-betul cerewet, pokoknya begitu ada karetnya nggak benar, kita langsung pulangin. Ada karet nggak benar, nggak mau diterima. Automatically lama-kelamaan pedagang gas segala macam, distributor gas, jadi akhirnya betul-betul memakai quality yang bagus. Iya, setuju. Terima kasih, Mas. Nah, sekarang menarik. Bagaimana pendapat Anda tentang peristiwa-peristiwa ini? Silakan bicara apapun yang Anda. Saya menyimak dari Pak Jai sampaikan, betul Pak, dari pemerintah itu tabung itu sudah didesain sedemikian rupa dengan kekuatan sedemikian rupa. Jadi itu yang meledak itu bukan tabungnya Pak. Kalau tabungnya meledak itu akan seperti bom, Pak, akan hancur orang itu kan. Ya kan? Ini antara selang, regulator dan kompor Pak. Jadi mungkin seperti Pak Ferry sampaikan tadi, betul. Kita harus kritis Pak, masyarakat harus kritis. Jadi kalau memang ada dan cermat juga dan cermat ya, dengan hati-hati Pak. Karena ini sifat gas tadi kan Pak. Jadi begitu ada desis bocor, ya kita harus care. Oh ini harus bocor nih, jangan terima kan, harus diganti gitu, kembalikan ke penjual gitu. Kemudian juga ya masyarakat juga harus diberikan pelatihan ya, seperti disampaikan oleh Wakil Gubernur DKI bahwa komunitas RT RW itu harus diberikan pelatihan. Kebetulan kami Pak dari komunitas RW 07 Tomang sudah melakukan upaya pelatihan kepada warga kami Pak. Sudah kita kumpulkan masyarakat RW 07 diberi pelatihan. Itu inisiatif kami sendiri Pak. Kami tidak menunggu dari dari perintah dari kelurahan, kecamatan, kami action Pak. Kita kumpulkan semua warga, kita berikan pelatihan bagaimana menggunakan LPG. Wah, hebat sekali. Bisa bantu ayah memperbaikinya? Ya, ayo kita perbaiki. Penting untuk memperbaiki sebelum kerusakan membesar. Sama seperti gigi anak. Ayo kita perbaiki. Pepsodent baru memberikan kalsium 50% lebih banyak dan bantu perbaiki lubang kecil tak kasat mata sebelum jadi gigi berlubang. Ayo kita perbaiki. Lihat perbuatanmu. Belum terlambat untuk bertobat. Sebarkan pesan kebaikan dengan ini. Gratis 10.000 SMS, gratis nelpon sepuasnya. Sambut berkah Ramadan dengan eksis. Sorry bro. Citato. Life is never flat.
ke rumah bersama momen berwarna deluxe. Warna selalu segar dengan Color Lock Technology. Deluxe Pentalight, Colors of Sweet Moments. Baru Cornetto Mini, Butterscotch dan Chunky Chalk. Riset menunjukkan, sebagian besar wanita Indonesia kekurangan 50% kalsium mereka. Minum Anlin yang mengandung kalsium 2 kali lebih banyak dibanding susu biasa. Anlin memenuhi 100% kebutuhan kalsium harian Anda. Kami merasakan harapan dan mengerti arti sebuah cita-cita. Kami percaya setiap orang punya potensi untuk selalu berkembang. Kami hadir untuk melayani dan selalu mendukung pengembangan itu sepenuhnya. BNI 64 tahun turut mengembangkan Indonesia. Riset menunjukkan, sebagian besar wanita Indonesia kekurangan 50% kalsium mereka. Minum Anlin yang mengandung kalsium 2 kali lebih banyak dibanding susu biasa. Anlin memenuhi 100% kebutuhan kalsium harian Anda. Ini aku udah harus pakai kacamata deh. Soalnya mataku sakit banget. Kentang asli pilihan, bikin lace, nikmat tak tertahankan. Riset menunjukkan, sebagian besar wanita Indonesia kekurangan 50% kalsium mereka. Minum Anlin yang mengandung kalsium 2 kali lebih banyak dibanding susu biasa. Anlin memenuhi 100% kebutuhan kalsium harian Anda. Pemirsa Indonesiana, di tengah banyaknya kasus ledakan yang terjadi di tanah air, ada satu kawasan di daerah Tomang, Jakarta Barat yang sedang mengembangkan teknologi alternatif, yaitu teknologi biogas. Seperti apakah itu biogas? Terbuat dari apakah itu biogas? Apakah dari bahan-bahan bekas, atau dari ban bekas, atau dari kita nggak tahu, yang bekas-bekas yang masih. Kita tanya sekarang ya. Bisa tolong diceritakan Pak, proses seperti apa dari mulai sampah kemudian menjadi gas dan juga menjadi pupuk cair Pak? Sampah-sampah dari rumah tangga itu terutama adalah sampah-sampah organis. Yang organis ini yang kita pakai dan manfaatkan untuk dapat diuraikan di dalam alat yang kita sebut digester ini. Sampah ini kita masukkan ke dalam digester dengan memberikan juga suatu starter yang berupa mikroba untuk bisa menghancurkan sampah tersebut. Ini bahaya nggak nih Pak? Soalnya kalau LPG kan suka ya ada masalah sedikit lah di sana. Kalau ini bahaya atau nggak sebenarnya? Kalau kita tidak hati-hati dengan sinyal, kalau barang yang mudah terbakar itu akan bahaya. Tapi karena tekanannya ini umumnya dari digester ini rendah, jadi bahayanya jauh lebih sedikit daripada LPG yang mempunyai tekanan tinggi di dalam tangki besi tersebut. Tapi itu di sini gas yang keluar dari digester itu cukup dengan menggunakan balon ini untuk dikumpulkan, dan selama balon ini tidak bocor, tentu tidak akan membahayakan. Kalau kemungkinan ke depannya nih Pak, apakah mungkin bisa didistribusikan ke rumah-rumah? Dalam jangka panjangnya mungkin bisa. Karena ini masih merupakan pilot project, maka gas yang dihasilkan ini masih dipakai untuk eksperimen lebih dahulu. Pemirsa Indonesiana, namanya sampah, ya ternyata punya banyak kegunaan. Masalahnya kita mau nggak memisahkan ya Pak ya antara sampah organik dan anorganik. Memang agak ribet, tapi sesuatu yang berharga punya nilai lebih ya di mata orang lain. Nasir Fikri, Pak Utoyo, Pak Isyadi, dan digester tangki hanya untuk Anda pemirsa Indonesia. Nah, tapi begini ya, maaf ya, saya pernah nonton film, tapi memang filmnya itu lucu-lucuan, tapi itu begini, yang dimaksud dengan biogas itu apakah sama dengan film itu? Film itu begini, ada sapi, terus sapinya itu kentut,
Kemudian kentutnya yang disulut nyala gitu. Itu apakah bisa kentut itu? Apakah biogas itu ya seperti kentut itu anunya? Sebab kalau memang biogas itu kentut, bangsa Indonesia hebat sekali. Ya karena kita kan punya Semar. Ya Semar itu satu-satunya superhero di dunia yang punya kesaktian kentut itu dia di situ ya. Dan jadi modern sekali Semar itu. Coba tapi bagaimana pendapat Anda? Terima kasih Pak Jaya. Jadi begini Pak, jadi sebagaimana kita saksikan tadi, jadi kami di RW 7 Tokemang ini dalam rangka membantu pemerintah Pak ya, mengatasi permasalahan sampah. Karena di DKI ini kurang lebih satu hari 6 juta ton kalau nggak salah sampah tuh Pak. Jadi kami mencoba, karena ini sudah masuk program kami di RW 7, bagaimana mengurangi sampah yang diangkut oleh pemerintah ya Pak. Karena kan di Bantar Gebang sendiri kita sudah kewalahan ini. Jadi kita akan mengolah sampah Pak, dari rumah itu kita pilah, sampah organik dan anorganik. Nah, sampah organik itu sisa makanan, potongan sayuran, ya buah-buahan, kita masukkan ke dalam alat tadi. Dengan dibantu nanti di dalam alat itu seperti kompos ya. Betul. Ya. Semacam kompos itu nanti ada suatu katalis juga untuk yang menghancurkan bahan-bahan sampah tadi. Oh, ya. Nanti akan menjadikan gas, akan menghasilkan outputnya itu gas sama pupuk Pak. Itu kan sampah itu kalau kita sampah misalnya di rumah juga kan kalau sampah lama kan keluar air Pak ya. Nah itu airnya nanti keluar sendiri, ada air keluar, bisa kita tampung di jerigen itu sebagai pupuk Pak, pupuk cair. Jadi outputnya ada dua, bisa menghasilkan pupuk untuk penghijauan untuk tanaman dan kita bisa menghasilkan gas untuk menghidupkan kompor dan untuk bisa generator listrik Pak. Nah, apa yang telah kalian pelajari di universitas kalian, di fakultas kalian tentang apa yang dikisahkan ini? Apakah ini memang jalan yang benar untuk energi masa depan? Silakan. Terima kasih Pak. Mungkin dari kami suatu pelajaran yang bakal kami pelajari nanti. Siapa tahu bisa lebih baik lagi mempelajarinya dan bisa membuat suatu yang berguna lagi seperti biogas ini. Terima kasih. Wah, semangat sekali dan bangga sekali. Gimana pendapat Anda? Kalau menurut daripada bikin internet berita itu ya. Bikin Twitter saya Pak. Twitter. Ya, kalau menurut saya penemuan yang seperti dilakukan oleh warga Tomang ini sangat bagus sekali. Mudah-mudahan aja dengan ditayang di TV ini, jadi ada swasta atau pemerintah yang melihat, mungkin tertarik, jadi bisa dikembangkan, ya kan? Karena pasti butuh biaya besar kan? Terima kasih, Mas Frey. Terima kasih. Nah, cuma tadi pertanyaan saya belum dijawab. Apakah kentut itu termasuk biogas? Iya. Terima kasih Pak Jaya. Jadi sebetulnya ya, emang selama ini kita kenal kan, biogas itu berasal dari kotoran sapi Pak. Nah, iya, kotoran sapi kan. Sebetulnya kotoran ya, manusia yang sama aja. Ya sebetulnya betul Pak. Ya. Karena kebetulan ada juga sebetulnya kita bisa Pak, di tiap rumah tuh bisa membuat dari septic tank itu bisa dibikin gas juga Pak. Bisa ya. Cuma katanya para ahli Pak, itu ada ada negatifnya, mengandung bakteri coli Pak, yang bagi kesehatan berbahaya itu Pak. Sebetulnya berpotensi untuk gas juga Pak. Iya. Kita dikumpulkan gasnya, bisa untuk bahan bakar juga Pak sebetulnya. Demikian Pak. Tapi bagus sekali ya. Dan nanti tolong dikembangkan ya. Ini karena ini kan energi ini adalah swasembada. Ya itu jadi tidak ada lagi ketergantungan kepada perusahaan-perusahaan raksasa minyak yang bikin mencemarkan laut itu ya, dan tidak ada ketergantungan, tapi kalian membuat energi diri sendiri. Konsepnya kan itu kan sebetulnya. Ada siap ya? Jadi loh ya, kembangkan ya, dan Muhammadiyah nanti bikin sebagai universitas pertama spesialis biogas ya. Pokoknya nanti kalau kalian menjadi universitas pertama yang benar-benar sudah konsekuen membuat dan konsisten menciptakan karya dan karya biogas itu, Museum Rekor Dunia Indonesia akan memberi anugerah universitas pertama biogas itu. Setuju? Oh, oke. Yuk. Ya, bisa demikian acara hari ini sangat-sangat menarik, diawali dengan secara sangat mengharukan dan memprihatinkan, tetapi kemudian muncul cerah-cerah sinar-sinar yang memberi harapan masa depan kita. Saya cinta Indonesia, benar-benar. Oke.